Hai, Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu? Sehat? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi dasar komputer. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer. Kemudian, bagaimana cara mengaktifkan dan menutup program aplikasi. Lalu, mengenai aktif desktop Windows, dan yang terakhir mengenai wallpaper dan screensaver. Baik, kita akan mulai pembahasannya mengenai booting. Apa itu booting? Booting adalah proses menghidupkan komputer. Proses menghidupkan komputer ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan cool booting. Apa itu cool booting? Cool booting adalah proses menghidupkan komputer ketika komputer dalam keadaan mati. Caranya dengan menekan tombol power pada CPU, lalu menekan tombol power pada monitor. Cara yang kedua yaitu kita sebut dengan istilah warm booting. Apa itu warm booting? Warm booting adalah proses menghidupkan komputer kembali atau yang kita kenal dengan restart. Caranya, kita tekan tombol reset pada CPU atau bisa menekan tombol CTRL, ALT, dan F4 pada keyboard secara bersamaan. Baik, anak ibu bisa perhatikan gambar-gambar icon yang ada di layarnya. Ini gambar apa anak ibu? Ya, ini adalah gambar icon program aplikasi. Apa itu program aplikasi perkantoran? Program aplikasi perkantoran adalah program-program komputer yang mempunyai kegunaan khusus. Ya, di antaranya ada yang kita sebut dengan Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu aplikasi pengolah kata atau word processing. Berikutnya, ini kita sebut dengan Microsoft Excel. Merupakan salah satu aplikasi pengolah angka atau yang kita sebut dengan spreadsheet. Berikutnya, ini adalah Microsoft PowerPoint. Berfungsi untuk mengolah presentasi. Sedangkan Microsoft Access ini merupakan salah satu aplikasi pengolah database. Ini yang keempat ini kita sebut dengan program aplikasi perkantoran. Ada banyak lagi program aplikasi yang tersedia. Ya, ibu bisa melihat. Yang berikutnya adalah, ini anak ibu pasti kenal ya. Apa ini anak ibu? Ya, ini adalah Google Chrome. Google Chrome ini merupakan salah satu browser internet ya, yang biasanya kita gunakan kalau kita mau koneksi ke internet ya. Berikutnya, ini kita sebut dengan Smadaf. Smadaf ini merupakan salah satu program antivirus. Berikutnya, ini kita sebut dengan Photoshop. Merupakan salah satu program aplikasi untuk mengolah foto maupun gambar. Berikutnya, ini kita sebut dengan Windows Media Player. Berfungsi untuk mengedit daripada multimedia. Baik, ibu harap anak-anak ibu sekarang paham ya. Kita lanjut. Cara mengaktifkan Microsoft Word. Ada 4 cara yang akan kita bahas. Yang pertama, kita bisa double klik icon Microsoft Word-nya. Kemudian klik icon Microsoft Word lalu tekan enter. Kemudian klik kanan icon Microsoft Word-nya lalu klik open. Dan yang terakhir, klik start all programs, Microsoft Office,
kemudian kita klik Microsoft Word. Jadi anak ibu, keempat cara ini bisa kita gunakan untuk semua program aplikasi. Ya, seperti yang ibu sebut tadi, kita bisa membuka program aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel-nya dengan keempat cara ini juga. Kita juga bisa membuka internet dengan menggunakan 4 cara ini juga. Caranya bagaimana? Ya, ibu kasih contoh, umpamanya double klik icon Microsoft Excel-nya, double klik icon Google Chrome-nya, double klik icon Smadaf-nya, double klik icon PowerPoint-nya. Jadi sama ya caranya, tinggal kita ganti aja klik ikonnya. Baik, berikutnya kita akan mengenal tampilan daripada Microsoft Word. Apa tadi anak ibu? Microsoft Word? Ya, Microsoft Word adalah salah satu program aplikasi pengolah kata atau yang kita sebut dengan word processing. Baik, perhatikan tampilannya di layar. Bagian yang paling atas ini kita sebut dengan title bar. Apa itu title bar? Baris judul. Biasanya baris judul ini berisi nama program aplikasi yang sedang aktif. Ya, kita bisa lihat yang paling atas itu namanya dokumen 1 Microsoft Word. Oke, berikutnya kita sebut dengan menu bar. Apa itu menu bar? Baris yang berisi menu-menu program aplikasi. Berikutnya ini kita sebut dengan toolbar. Toolbar ini adalah baris yang berisikan ikon-ikon perintah. Berikutnya sebelah kanan ini biasanya bisa kita naik turunkan ya, kita geser. Ini namanya scroll bar, yaitu baris untuk menggulung layar. Kemudian ada namanya status bar. Ini berisi keterangan operasional. Biasanya ini berisi petunjuk di mana kursor kita berada. Oke, berikutnya taskbar. Taskbar ini adalah baris yang berisikan tombol start atau kita sebut juga tombol Windows untuk mengaktifkan program aplikasi. Tombol program aplikasi yang lain seperti jam digital juga ada pada taskbar ini. Berikutnya, ya, anak ibu sering ya kalau kita buka Microsoft Word, terbuka lembar kerja putih, ini namanya lembar kerja Microsoft Word, ada garis tegak lurus yang berkedip-kedip. Ya, itu namanya kita sebut dengan kursor. Ada yang bilang kursor ini adalah titik sisip. Jadi kalau kita umpamanya mengetikkan huruf A, maka yang keluar di situ adalah huruf A. Ya, baik anak ibu, bisa dipahami. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.